Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya terjadi setelah kita meninggal dunia? Ini kayaknya salah satu pertanyaan paling besar buat umat manusia. Nah, kali ini kita akan coba bedah jawabannya dari sudut pandang teologi Islam. Pertanyaan ini kan universal banget ya. Dan dalam tradisi Islam, jawabannya itu jelas banget. Momen kematian itu bukanlah sebuah akhir. Justru itu adalah gerbang awal dari sebuah perjalanan yang super besar dan super penting. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita bahas perjalanannya, kita perlu paham dulu nih, apa sih definisi kematian itu sendiri, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi teologinya. Kalau kita lihat dari akarnya dalam bahasa Arab, kata maut itu secara harfiah artinya adalah lawan dari kehidupan. Nah, ini langsung ngasih kita kerangka berpikir yang fundamental. Kematian dan kehidupan itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Jadi, kematian itu bukan sekedar ketiadaan atau game over, tapi bagian dari sebuah siklus. Pandangan Imam Al-Qurtubi ini menarik banget. Beliau menekankan kalau kematian itu bukan kehancuran total, tapi sebuah transisi. Sebuah perpindahan, lebih tepatnya. Momen di mana ruh kita berpisah dari jasad untuk pindah ke negeri atau alam yang lain. Perspektif ini diperkuat lagi nih oleh ulama modern kita, Muhammad Quraisy Shihab. Beliau melihat kematian sebagai titik start dari sebuah perjalanan panjang. Dan perjalanan ini punya konsekuensi yang luar biasa besar. Apakah isinya nanti kenikmatan atau siksaan, semuanya itu tergantung dari bekal apa yang kita bawa dari dunia ini. Nah, dari sini kita masuk ke sebuah praktek yang penting banget dalam Islam, yaitu mengingat kematian. Mungkin kedengarannya agak suram ya, tapi tujuannya justru sebaliknya. Ini bukan soal jadi murung, tapi soal jadi lebih sadar dan hidup lebih punya tujuan. Yuk kita dalemin. Inti ajarannya ada di sini, di hadis ini. Perbanyaklah mengingat si penghancur kenikmatan. Tentu saja yang dimaksud adalah kematian. Kenapa disebut begitu? Ya karena dengan mengingat kematian, fokus kita itu diharapkan bergeser dari kenikmatan dunia yang sifatnya sementara ke tujuan hidup yang sejati dan abadi. Imam Al-Ghazali ngasih panduan praktisnya nih. Menurut beliau, ini tuh bukan sekedar tahu, oh suatu hari nanti saya pasti mati. Bukan cuma itu. Cara yang benar, kata beliau, adalah dengan mengosongkan hati kita dari hal-hal lain dan fokus sepenuhnya pada realitas kematian yang ada di depan mata. Kesadaran yang mendalam inilah yang nantinya jadi kompas buat perilaku kita sehari-hari. Oke, setelah kita paham konsep dan cara mengingatnya, sekarang kita masuk ke proses meninggalnya itu sendiri. Momen-momen terakhir ini dalam teologi Islam disebut sebagai sakratul maut. Ini bisa diartikan sebagai penderitaan saat ajal, sebuah pengalaman yang digambarkan sangat dahsyat dan juga sangat personal. Prosesnya itu digambarkan lewat beberapa tahapan kunci. Pertama, dimulainya penderitaan saat ruh mulai berpisah dari raga. Lalu, malaikat-malaikat datang yang cuma bisa dilihat sama orang yang sedang sekarat itu. Dan puncaknya adalah ketika ruh diperintahkan untuk keluar dari jasadnya. Dan disinilah kita bisa lihat betapa kontrasnya pengalaman itu. Beda banget. Slide ini nunjukin dua panggilan yang sangat berbeda. Untuk jiwa yang tenang, jiwa yang saleh, panggilannya itu lembut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu. Tapi buat jiwa yang zalim, perintahnya keras dan penuh ancaman. Jadi momen terakhir ini benar-benar jadi cerminan dari kehidupan yang udah kita jalani. Begitu ruh terlepas dari jasad, ini bukan akhir. Justru sebaliknya, perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Fase selanjutnya membawa kita ke sebuah alam penantian, semacam ruang tunggu sebelum hari penghakiman yang besar itu tiba. Pemberhentian pertama ini namanya alam barzah. Secara harfiah, kata barzah itu artinya penghalang atau dinding pemisah. Ini adalah sebuah alam transisi, tempat para ruh menanti sampai datangnya hari kebangkitan. Mereka terisolasi dari dunia kita yang masih berjalan ini. Terus di mana tepatnya ruh-ruh ini berada selama di barzah? Nah, ini bagian yang menarik banget. Ternyata nggak ada satu jawaban tunggal. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, para ulama punya pendapat yang beragam. Ada yang bilang di surga, ada yang bilang masih di bumi dan bisa berkelana, bahkan ada yang menyebut lokasi-lokasi spesifik. Ini nunjukin kalau detail alam gaib ini jadi ranah diskusi teologis yang kaya. Masa penantian di barzah ini tentu ada akhirnya. Momen itu adalah Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan. Digambarkan bahwa pada hari itu, sebuah tiupan sangkakala akan membangkitkan semua manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, untuk berkumpul dan menghadapi penghakiman. Semua rangkaian ini, semua perjalanan ini, pada akhirnya akan mengerucut ke satu titik penentuan. Takdir akhir dari setiap jiwa.
Dan dalam teologi Islam, kondisi seseorang saat meninggal di akhir hayatnya itu dianggap sangat-sangat krusial. Karena itu adalah cerminan dari keseluruhan hidupnya. Jadi, ada dua kemungkinan akhir yang sangat kontras. Pertama, ada yang namanya husnul khotimah atau akhir yang baik. Inilah tujuan utama setiap orang beriman, wafat dalam keadaan iman dan berserah diri. Kebalikannya adalah su'ul khotimah, akhir yang buruk, wafat dalam kondisi ingkar atau penuh dengan dosa. Poin kuncinya adalah momen terakhir itulah yang menjadi semacam stempel atau cap dari seluruh perjalanan hidup seseorang. Dan sebagai penutup, kita bisa sama-sama merenungkan ayat yang sangat kuat ini. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam atau berserah diri. Ini bukan sekedar perintah, tapi ini adalah doa dan juga esensi dari tujuan hidup itu sendiri. Yaitu gimana caranya kita bisa menjaga kondisi berserah diri ini sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Sebuah pengingat pamungkas bahwa dari perspektif ini, seluruh hidup kita adalah sebuah persiapan untuk satu momen final itu.